kelas 4, berjumpa lagi bersama Ibu di pembelajaran ketiga ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Nah, pelajaran ketiga ini itu adalah TIK. Oke, anak-anak kelas 4, untuk 2 pertemuan ini Ibu nggak mengajar kalian di ruangan komputer. Nah, untuk pagi hari ini kita membahas tentang uji kemampuan di halaman 54 sampai 56 ya. Di pertemuan terakhir kemarin ya, di video pembelajaran kemarin itu Ibu sudah memberikan tugas sama kalian untuk membuat gerakan patah-patah pada aplikasi Pivot ya, dan semuanya sudah bisa ya. Oke, silakan di rumah, meskipun Ibu tidak suruh praktek di rumah, kalau komputer ada, laptop ada, mungkin papa mama tidak menggunakan, boleh terus dicoba ya untuk membuat animasi supaya anak-anak kelas 4 ini bisa menjadi sang animator ya. Mau? Ya pastinya mau dong. Anak-anak zaman now kan sekarang bisa membuat animasi ya kan, belajar membuat animasi. Nah, anak-anak kelas 4 untuk pagi hari ini aku sudah katakan yang tadi kita membahas uji kemampuan ya. Kita akan bahas pilihan gandanya. Kemudian nanti tugas kamu mengerjakan di buku tugas bagian kedua nomor 1 sampai nomor 5 itu yang kamu kerjakan di buku tugas ya. Karena sepertinya TIK ini kurang sekali kalian menulis ya, karena kebanyakan kita bekerja pada laptop atau komputer dengan menggunakan tentunya menggerakkan mouse, menggunakan keyboard. Nah, hari ini kita berhadapan dengan buku dan mouse-nya adalah pulpen. Oke, anak-anak kelas 4, sedikit tentang rangkuman di atas. Coba kalian pahami, bitmap adalah format gambar yang digunakan oleh Pivot. Nah, bitmap ini ekstensi penyimpanan, biasanya kita menggunakan ini yang disingkat dengan BMP ya. Kemudian di nomor 2 itu tentang menu load spread, berguna untuk memasukkan gambar yang kita buat sendiri. Kemarin Ibu suruh membuat animasi pada aplikasi Paint. Nah, bagaimana caranya supaya kita animasi kita figur atau karakter yang kita buat itu kita bisa gunakan pada aplikasi Pivot. Nah, caranya di mana? Itu di menu load spread. Oke? Nah, di nomor 3 itu tentang tombol scale. Pasti kalian sudah tahu bahwa tombol scale ini itu berguna untuk mengubah ukuran dari objek atau karakter ya. Kemudian nomor 4 adalah menu load figure type. Ini berguna untuk menambahkan karakter ya. Berbeda tadi dengan menu load sprite ya. Itu untuk animasi yang kita buat sendiri. Tapi kalau load figure type itu adalah animasi yang disediakan oleh aplikasi Pivot. Jadi coba bedakan 2 menu ini ya. Oke, kemudian yang kelima adalah tombol flip. Nah, tombol flip itu berfungsi untuk apa? Tombol flip berfungsi untuk mengubah arah sebuah objek atau karakter. Arahnya, mau arahnya ke kiri itu kalian bisa rubah dengan menekan tombol flip. Arahnya ke kanan itu kalian bisa rubah. Oke, kemudian yang keenam adalah untuk memperlambat gerakan animasi dengan cara menambahkan frame. Dapat menggunakan tombol next frame ya, supaya dia agak lambat gerakannya. Jadi setiap gerakan itu bisa kalian tambahkan misalnya 2 frame atau 3 frame dengan cara menekan tombol next frame. Oke, kemudian yang terakhir adalah tombol slider. Apa fungsi dari tombol slider pada aplikasi Pivot? Itu berfungsi untuk mengatur gerakan animasi. Oke, anak-anak kelas 4, lanjut ya, kita membahas mengenai soal uji kemampuan pilihan ganda ya. Nomor 1 sampai 10 kita bahas untuk hari ini ya. Nomor 1, papan iklan disebut juga apa? Apakah billboard, media, atau reklame? Yang mana yang betul? Nah, anak-anak kelas 4, 3 pilihan ini itu semuanya benar ya. Papan iklan itu bisa juga seperti billboard, kemudian media, dan reklame. Billboard itu dipasang di jalan besar biasanya dan dipasang agak panjang ya, supaya tidak dijangkau oleh orang-orang, tidak menghalangi ya. Kemudian nomor 2, jawabannya yang benar untuk nomor 1 adalah bagian D. Oke, jadi jawaban yang benar untuk nomor 4 itu adalah bagian A dan C. Kalau media itu, kalian tahu media ya, media mungkin hanya untuk alat yang digunakan untuk membuat
iklan ya. Nah, jadi yang benar adalah bagian D, A dan C benar. Kemudian nomor 2, format bitmap disingkat menjadi yang mana yang betul di sini? Apakah BMP, BIT, DIB atau BP? Nah, yang benar Ibu sudah jelaskan tadi pada rangkuman pertama itu disingkat menjadi BMP. Bitmap itu disingkat menjadi BMP. Jadi pilihan yang benar adalah bagian B. Oke. Sekarang nomor 3, untuk memasukkan gambar di pivot menggunakan menu apa? Untuk memasukkan gambar di pivot menggunakan menu load spread. Oke. Jadi yang benar adalah bagian B. Nah, tadi sudah tahu kalau background itu berarti mengganti latar belakang. Kemudian load figure type itu berarti tadi apa? Itu untuk karakter yang disediakan oleh pivot. Nah, yang mau dimasukkan ini adalah gambar ya. Oke, sekarang nomor 4. Untuk mengubah arah huruf menggunakan tombol apa tadi? Mengubah arah huruf menggunakan tombol lead. Jadi yang benar adalah bagian C. Nomor 5, untuk memperlambat gerakan animasi dapat menggunakan tombol apa? Nah, kalau front itu untuk meletakkan animasi pada tumpukan animasi-animasi lain ya. Nah, kalau stop itu untuk menghentikan ya jalannya animasi. Kemudian slider itu apa? Slider itu untuk berguna untuk mengatur jalannya gerakan animasi. Kemudian next frame kalian sudah tahu untuk berpindah ke frame berikutnya. Jadi yang betul adalah bagian C. Oke. Nomor 6, tombol color berguna untuk apa? Kalian pasti sudah tahu ya. Sudah kita tahu dari color berarti itu pasti untuk memberi warna pada karakter ya. Oke. Gerakan robot adalah contoh gerakan apa? Dinamis, lemah gemulai, patah-patah atau mendayu-dayu. Minggu kemarin Ibu sudah jelaskan bahwa gerakan robot itu termasuk dalam contoh gerakan patah-patah. Jadi yang benar adalah bagian C. Kemudian nomor 8, gerakan yang bersemangat ini di pelajaran SBDP kelas 3 kemarin Ibu sudah jelaskan ya. Ibu ingat sekali. Gerakan yang bersemangat, riang, gembira, cepat termasuk gerakan apa? Itu termasuk dalam gerakan dinamis. Ingat ya. Jadi yang betul adalah bagian D. Gerakan dinamis biasanya diiringi musik seperti musik ska, dangdut, reggae. Yang mana yang betul? Semuanya benar ya. Jadi musik dinamis itu bisa diiringi dengan musik-musik tersebut. Oke. Yang terakhir adalah tombol yang berguna untuk menghapus karakter ya. Tombol yang berguna untuk menghapus karakter adalah pastinya bukan scale ya, bukan center. Kalau center itu meletakkan karakter di bagian tengah. Kemudian flip tadi sudah tahu apa itu flip. Kemudian yang pastinya di sini adalah delete. Kalau tidak ada delete di punya kamu itu ada desainnya tanda X ya. Jadi anak-anak kelas 4 itu ya sedikit tentang pivot ya. Kita sudah bahas soal uji kemampuannya. Nah, tugas kamu tadi Ibu sudah kasih tahu itu dikerjakan di buku tugasmu, tulisannya diperbaiki dan dirapikan. Kemudian kalau dikirim sama Ibu itu jangan asal dipoto, mau bergoyang kah, mau banyak apa? Banyak di samping kiri kanan itu banyak buku-buku lain, tidak, diperbaiki, dipoto dengan baik supaya Bapak Ibu guru bisa membaca dengan baik tugas-tugas kamu. Oke, anak-anak kelas 4 untuk pagi hari ini tentang pivot mungkin sekian ya. Mungkin minggu depan karena sepertinya materi kita untuk semester 1 sudah habis. Mungkin nanti kita banyak lagi membahas bagaimana menambahkan background supaya animasi kamu itu menjadi animasi yang lebih baik lagi ya. Oke, anak kelas 4, sekian dari Ibu untuk pagi hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi menjelang siang. Tetap jaga kesehatan di rumah ya. Dadah.